Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Hidayatullah. Di sini saya akan membacakan ulang materi mengenai ruang vektor. Nah, di sini ada syarat untuk operasi perkalian ruang vektor atas R. Ini syarat-syaratnya. Silakan dibaca sendiri. Selanjutnya penjumlahan disebut operasi penjumlahan vektor, sedangkan perkalian disebut sebagai operasi perkalian skalar. Elemen-elemen dari V disebut vektor, lalu elemen-elemen dari R disebut sebagai skalar. Ini di sebelah ada sampingnya terdapat contohnya. Ini adalah contohnya. Lalu selanjutnya, V sama dengan himpunan semua matriks bujur sangkar 2 kali 2 dengan elemen real bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian membentuk ruang vektor. Lalu V selanjutnya ada seperti ini penjelasannya. Lalu selanjutnya ada seperti ini. Yang pertama membentuk ruang vektor, yang kedua tidak membentuk ruang vektor. Lalu misalkan V adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian, maka ini disebut sebagai subruang dari V jika dan hanya jika berlaku menjadi seperti ini. Ini adalah contohnya. Lanjut. Lalu ini ada catatan. Subruang R-2 adalah himpunan 0 garis-garis yang memulai titik 0,0 R2 sendiri. Lalu subruang R3 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya U dijumlahkan dengan V ditulis U plus V, dan alfa dikali V tuliskan alfa dikali V dengan titik. Misal V adalah ruang vektor di atas R. Lalu vektor V elemen V disebut sebagai kombinasi linear dari ini. Sedemikian hingga menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau di sini dibuat ilustrasi bidangnya. Kita lanjut. Ada contoh di R-3, V1 nya ada 1,2,1, lalu V2 nya ada 1,0,2, di V3 nya ada 1,1,0. V nya sama dengan 2,1,5 adalah kombinasi linear dari V1, V2, dan V3 sebab terdapat alfa 1, alfa 2, serta alfa 3 elemen bilangan real. Sedemikian sehingga alfa 1 dikali V1 plus alfa 2 dikali V2 plus alfa 3 dikali V3 sama dengan V, yaitu alfa 1 bernilai 1, alfa 2 bernilai 2, dan alfa 3 bernilai minus 1. Ini ada permisalannya. Nah, himpunan semua vektor V yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor S disebut sebagai span. Dinamakan dengan S atau span. V1, V2 hingga V ke K ditulis sebagai ini. Ditulisnya seperti ini. Ini ada ilustrasi di ruangnya. Kita lanjut. Nah, ini contoh pertamanya.
Span S adalah himpunan semua matriks berukuran 2x3 dalam bentuk A, B, 0, 0, C, D. Jadi ini adalah A-nya, ini posisi B, ini posisi C, dan ini merupakan posisi D. Dengan A, B, C, D merupakan elemen bilangan real. Ini contohnya pada di P2, V1 sama dengan 2T kuadrat tambah T ditambah 2, V2 sama dengan T kuadrat min 2T, lalu V3 terdapat 5T kuadrat min 5T plus 2, lalu di V4 terdapat min T kuadrat min 3T min 2. Apakah V sama dengan T kuadrat plus T plus 2 anggota span dari V1, V2, V3, dan V4? Jawabannya, jika ada skalar alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 sedemikian sehingga alpha 1 kali V1 dan seterusnya hingga alpha 4 V4 sama dengan V, maka V elemen span. Vektor-vektor span V1, V2, dan hingga ke V ke K, jurang vektor V dikatakan membangun V jika untuk sebarang vektor V di V, vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari span. Dengan kata lain, span membangun V atau V dibangun oleh span atau span sama dengan V. Ini ada contohnya. Vektor E1 sama dengan I sama dengan 1,0 dan E2 sama dengan J sama dengan 0,1 membangun R kuadrat. Misal V sama dengan R pangkat 3 dan V1 sama dengan 1,2,1, V2 sama dengan 1,0,2 dan V3 sama 1,1,0. Apakah V1, V2, V3 membangun V? Jawabannya, kita ambil V-nya sebarang di V jika alpha 1, alpha 2, alpha 3 elemen bilangan real, sedemikian sehingga alpha 1, V1 hingga ke alpha 3, V3 sama dengan V, maka V1, V2, vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 membangun V-nya. Selanjutnya ada materi bebas linear dan bergantung linear. Vektor 1, 2 hingga vektor ke K di ruang vektor V dinyatakan bergantung linear jika terdapat konstanta alpha 1, alpha 2 hingga alpha ke K elemen bilangan real, tidak semua 0 sedemikian dan tidak semuanya 0. Demikian sehingga dapat dinyatakan seperti ini. Lalu vektor 1, vektor 2 hingga vektor ke K di ruang vektor V dinyatakan bebas linear jika dan hanya dipenuhi oleh ini. Dengan kata lain, himpunan vektor-vektor yang bebas linear adalah himpunan vektor-vektor yang tidak saling berhubungan. Sedangkan himpunan vektor-vektor yang bergantung linear adalah himpunan vektor-vektor yang salah satu vektornya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Ini satu vektor bergantung pada vektor lain atau tidak bebas. Selanjutnya ada interpretasi geometris. Interpretasi geometris di bidang dan di ruang, dua vektor dikatakan bebas linear jika dan hanya jika dua vektor tersebut tidak segaris. Di ruang, tiga vektor dinyatakan bebas linear jika dan hanya jika ketiga vektor-vektor tersebut tidak sebidang. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Sekian materi yang dapat saya bacakan. Atas kekurangannya mohon maaf karena saya tidak begitu mengerti mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.